Yunus diperintahkan Tuhan ke Niniwe membawa berita peringatan hukuman Allah atas kota itu. Ia menolak tugas itu dan lari dari hadirat Tuhan. Yunus turun ke Yafo, ia turun ke dalam kapal, bahkan turun ke bagian kapal yang paling bawah. Dan kelak ia akan dibuang ke air, turun ke Samudra Raya. Alkitab seolah menggambarkan setiap langkah yang menjauh dari Tuhan adalah perjalanan semakin merosot. Di tengah perjalanan terjadi badai yang dahsyat. Saat Yunus kena undi, ia berkata pada para awak kapal, "Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang menjadikan laut dan daratan." Di zaman itu setiap wilayah dipercaya punya dewanya sendiri. Laut milik Poseidon, gunung milik Zeus, daratan milik dewa-dewa lokal. Tetapi Allah yang Yunus sebut bukan Allah wilayah, ia Allah atas langit, laut dan darat. Kisah Yunus menyingkapkan satu kenyataan pahit. Ketidaktaatan terkadang bukan lahir dari ketidaktahuan, tetapi dari konflik batin yang tidak dibereskan. Yunus tidak lari karena ia tidak mengenal Allah. Ia justru lari karena ia mengenal Allah terlalu baik. Ia tahu Allah panjang sabar, penuh belas kasihan, dan mudah mengampuni. Dan justru itu yang ia takuti. Yunus sedang hidup dengan luka kolektif dan dendam yang belum disembuhkan. Pengalaman kekerasan, penghinaan, dan penindasan yang dilakukan bangsa Niniwe terhadap Israel telah membentuk satu keyakinan batin. Orang seperti mereka tidak pantas menerima belas kasihan. Inilah titik di mana iman dan luka batin saling bertabrakan. Yunus beribadah, takut akan Tuhan, memegang teologi yang benar, namun hatinya menolak ikut dalam karya pemulihan Allah. Ia tidak berani berkata kepada Tuhan, "Aku tidak rela." Maka ia memilih bahasa yang lebih halus, lari. Badai yang datang adalah cara Tuhan memaksa Yunus untuk berhenti lari, karena luka yang tidak dihadapi akan membunuh panggilan. Banyak orang hari ini tidak menolak Tuhan secara terbuka. Mereka hanya menolak satu hal, tidak siap dipakai Tuhan di area yang menyentuh luka terdalam mereka. Kita bersedia melayani, asal bukan melayani orang yang pernah melukai. Kita siap taat, asal tidak diminta mengampuni. Ketidaktaatan yang paling berbahaya bukan datang dari pemberontakan, tetapi dari hati yang terluka dan tidak mau jujur kepada Allah. Saat ini Tuhan sedang mengundang kita untuk menyembuhkan luka yang selama ini kita sembunyikan di balik iman kita, sebelum Tuhan mengutus kita ke Niniwe.